Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bagian kedua dari sistem pencernaan makanan. Yang akan kita bahas kali ini adalah lanjutan dari alat pencernaan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas rongga mulut, berarti selanjutnya akan kita bahas adalah faring, kerongkongan, lambung, dan kelenjar pencernaan. Baik, kita mulai ya. Nah, faring atau disebut dengan tekak atau pangkal tenggorokan, ini adalah tempat pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Nanti kalau kita membahas sistem pernafasan, kita akan bahas lagi tekak ini karena juga merupakan bagian dari alat pernafasan. Nah, dia adalah bagian yang menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan, gitu ya. Kalau di sistem pernafasan dia menghubungkan rongga hidung dengan tenggorokan, oke ya. Nah, faring ini tersusun dari otot lurik, berarti seluruhnya kegiatan dari faring itu sadar, gitu ya. Panjangnya sekitar 7 cm, bisa dilewati makanan, cairan, udara juga bisa lewat situ. Kemudian dindingnya ada epitel pipih berlapis banyak, epitel squamosa berlapis banyak. Kemudian ada otot longitudinal di bagian dalam dan constrictor pharyngeal di bagian luar. Jadi ya 2 lapis ya ototnya ya. Nah, kalau dilihat si faring ini ada 3 bagian, ada ini ya, jadi di faring nih. Nah, ini adalah bagian yang sejajar dengan rongga hidung, ini adalah nasofaring. Kemudian ada bagian yang sejajar dengan rongga mulut, ini adalah orofaring. Dan yang sejajar dengan laring, ini adalah hipofaring atau laringofaring. Ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya itu. Tuh. Ini jadi di dalam faring dia tidak ada proses pencernaan mekanik, nggak ada pencernaan kimiawi. Jadi dia makanan cuma lewat aja di situ. Kemudian yang harus diperhatikan ini adalah laring atau pangkal tenggorokan dan ini ada katupnya namanya epiglotis. Nanti kita bahas berikutnya ya. Nah, berikutnya adalah kerongkongan atau esophagus. Ini pipa otot berdinding tebal, berlapis selaput mukosa. Semuanya berlapis selaput mukosa ya, saluran pencernaan. Di sepertiga bagian pertamanya adalah otot lurik. Ini adalah lanjutan dari faring yang tadi. Otot lurik kan tadi faring ini juga masih otot lurik juga, kerongkongan. Dan 2/3 sisanya ke bawah itu adalah otot polos. Berarti kalau otot polos kerjanya udah tidak kita sadari lagi. Gitu ya. Sama dengan faring, di kerongkongan tidak ada proses pencernaan mekanik, tidak ada proses pencernaan kimiawi. Jadi di dalam kerongkongan makanan itu lewat aja. Gitu ya. Nah, lewatnya tapi gimana? Nah, makanan di kerongkongan itu masuk ke lambung melalui gerakan dinding kerongkongan yang disebut dengan gerak peristaltik. Karena si kerongkongan ini ototnya 2 lapis, longitudinal dengan sirkuler aja. Jadi gerakannya meremas-remas. Jadi kalau ada makanan masuk sini diremes, maka dia akan lewat sini. Nah, sekarang gantian, bawahnya yang remes, atasnya yang kemudian longgar. Makanan lewat sini. Sekarang dia bawahnya remes, atasnya longgar, begitu terus gitu ya, sampai dia masuk ke dalam lambung gitu. Nah, jadi semua dindingnya juga berlendir juga. Ada 2 otot berbentuk cincin, otot sphincter yang mengontrol pergerakan makanan ke dalam dan keluar oesophagus. Yang pertama ada di atas, ya, sphincter oesophagus bagian atas, kemudian ada sphincter oesophagus bagian bawah. Nah, ini yang berbatasan dengan lambung. Ya, jadi makanan masuk ke dalam ini dengan gerakan otot, dengan otot memanjang dan melingkar sehingga gerakannya adalah gerakan bergelombang peristaltik, meremas bergelombang. Nah, ini adalah proses menelan. Jadi ini rongga hidung, kemudian ini adalah rongga mulut, ini lidah, kemudian ada giginya. Di belakang ini adalah anak lidah, uvula. Ya. Nah, ini yang hijau ini adalah gumpalan makanan, bolus gumpalan makanan. Jadi kalau udah diaduk-aduk di dalam mulut, kemudian didorong ke belakang oleh lidah. Ketika makanan didorong ke belakang, maka uvulanya ini menyentuh dinding sebelah belakang sini. Nah, sehingga kalau dia menyentuh di sini, menyentuh ini, kemudian rongga hidung itu tertutup. Jadi aliran udara nggak bisa masuk. Jadi waktu kita menelan makanan, maka uvulanya menutup rongga hidung. Kamu bisa pakai sendiri ya, waktu kamu menelan, itu kita nggak bisa narik nafas. Nah, jadi ini tertutup. Nah, kemudian makanan turun ke dalam,
Nah, ini adalah katupnya laring, katupnya pangkal tenggorokan. Di depan ini ada tenggorokan, di belakang ini adalah kerongkongan, ya. Nah, makanan kan harus ke belakang. Tapi di sini ada 2 saluran. Nah, jangan salah masuk. Supaya nggak salah masuk, ketika makanan ditelan, kalau ini epiglotis ya, maka dia akan mendorong epiglotis yang tadinya menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah. Nah, jadi ini yang menghadap ke atas, kemudian makanannya mengganjal di sini. Nah, sehingga dia sekarang menghadap ke bawah. Secara tidak langsung, menghadapnya epiglotis ke bawah itu menutup pangkal tenggorokan. Jadi makanannya enggak kesasar ke tenggorokan, tapi dia masuk ke kerongkongan. Kalau makanan udah lewat, udah ditelan, maka epiglotisnya naik lagi, membuka lagi pangkal tenggorokan, gitu ya. Dan kemudian makanan meluncur masuk ke ini ngelewatnya sfinkter bagian atasnya, gitu ya. Kemudian masuk sini, diremas-remas, kontraksi, relaksasi. Kemudian juga dia melewati apa namanya nih, sfinkter bagian bawah dan masuklah dia ke lambung. Gitu ya, itu proses menelan. Maka waktu kita makan ngunyah-ngunyah, kita nggak boleh sambil ngomong. Karena kalau ngomong, epiglotisnya buka setengah lah gitu ya. Nah, sehingga waktu nelan itu ada makanan yang bisa aja nyasar ke tenggorokan. Dan kemudian oleh tenggorokan akan diusir makanan itu keluar supaya dia loncat ke sini, ke kerongkongan. Ngusirnya dengan cara batu atau bahkan bersin. Bahkan kalau bersin tekanannya kuat banget, dia bisa masuk loncat sampai ke luar di lewat rongga hidup. Makanan yang tadi kesasar tadi ya. Jadi kalau ngunyah-ngunyah, telan dulu baru ngomong, boleh. Ngunyah-ngunyah, telan dulu baru ngomong, boleh. Jangan bareng-bareng makan yang ngunyah-ngunyah mulutnya penuh sambil mau ngomong juga, gitu ya. Nah, itu bisa tersedak. Nah, itu berbahaya, oke? Nah, makanan masuk ke dalam lambung atau ventriculus atau gaster. Jadi nama lambung itu juga ada beberapa ya, gaster, ventriculus, ada bahkan yang menyebutnya mah. Jadi kalau mahnya sakit berarti lambungnya sakit. Sakit mah gitu ya. Di rongga perut sebelah kiri atas berbentuk huruf J, kapasitasnya bisa sampai 2 liter. Jadi bisa penuh kalau kita makan kapasitasnya 2 liter. Tapi biasanya kita akan berhenti makan sebelum dia penuh karena harus memberikan ruangan supaya lambung itu bisa mengaduk-aduk makanan. Kalau penuh banget dia nggak bisa kerja si lambungnya. Biasanya kalau kayak itu terjadi maka makanan akan dimuntahkan sebagian supaya ada ruangan dia bisa mengaduk-aduk makanan. Ya, maka berhentilah makan sebelum kenyang, ya kan? Ada beberapa bagian lambung. Bagian awalnya dari lambung yang berbatasan dengan kerongkongan adalah kardiak. Istilah ini sama ya dengan istilah jantung juga kardiak ya, hati-hati. Kemudian bagian yang melengkung di atas itu adalah fundus, puncaknya lambung. Kemudian badannya lambung adalah korpus. Kemudian bagian akhir dari lambung adalah pilorus, gitu ya. Nah, bagian badan ini biasanya juga ada gasnya yang terkurung di situ kalau kita kalau lambung kita kosong, gitu ya. Kalau kita tarik nafas, ada sebagian yang masuk ke kerongkongan, ya. Kalau kita nelan makanan, ada udaranya juga, gitu kan ya. Jadi dibilang dia berisi gas terkurung. Nanti kalau ada makanan masuk, maka gasnya itu akan bertukar tempat dengan makanan yang kita telan, gitu ya. Kemudian tadi ada sfinkter di permukaan lambung, ada sfinkter kardiak ya di permukaan lambung, atau dia kalau dia bagian dari kerongkongan disebut sfinkter esophagus bagian bawah ya. Nah, kemudian di bagian akhir di pilorus juga ada sfinkternya. Nah, lapisan mukosanya ada lendirnya ya. Epitel kolumnar sederhana, ada gobletnya gitu ya, pada keadaan kosong dia berlipat-lipat, lipatannya disebut dengan rugai, ini bagian dalamnya ya. Kemudian ototnya 3 lapis, ada melintang, ada memanjang, ada melingkar, dan ada yang miring, ada yang oblik, jadi gerakannya mengaduk-aduk. Ini adalah anatomi dan morfologinya lambung. Ini awalnya kardiak, kemudian ini bagian yang menonjol ke atas, ini adalah fundus, kemudian ini adalah bagian badannya yang disebut korpus, ini bagian akhirnya adalah pilorus. Ini bagian dalamnya yang ada lipatan-lipatan rugainya. Ototnya 3 lapis,
ya. Nah, kita lihat dinding lambungnya. Dinding lambung sebelah dalam ya. Ada kelenjar-kelenjar pencernaannya. Jadi ada penuh kelenjar-kelenjar pencernaannya di situ. Nah, kelenjar pencernaannya jadi banyak. Nah, kelenjar-kelenjar itu menghasilkan cairan atau sekret yang disebut dengan jus atau getah lambung. Di buku teks disebutnya jus ya. Gastric juice. Jadi dia bahasa Indonesianya getah lambung. Nah, kelenjar-kelenjar penghasil getah lambung ini ada sel goblet, ada sel parietal, ada sel kepala, ada sel enteroendokrin. Jadi ada 4 ya. Nah, sel goblet kita udah tahu ya, sering disebut ya, dia adalah epitel kolumnar sederhana menghasilkan mensekresi lendir atau mukus. Di alat pencernaan itu lendirnya tebal banget, apalagi di bagian dalam dari lambung, dia tebal banget. Karena ini berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari pengaruh asam lambung ya, pengaruh dari kerja enzim-enzim pencernaan. Dia tebal. Tuh. Berikutnya yang menghasilkan getah lambung juga adalah sel parietal. Jadi ini ada di sepanjang dinding lambung juga. Dia ada dua macam sekretnya. Yang pertama adalah HCl, yang kedua adalah faktor intrinsik. Gitu ya. Kalau HCl pH-nya bisa 1,5 sampai 3,5. Ya, emang asam banget, disebutnya asam lambung ya. Asamnya itu ada fungsinya. Yang pertama mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin. Ini adalah enzim yang namanya ada ogennya di belakang, itu enzimnya belum aktif. Dia harus diaktifkan dulu oleh senyawa kimia yang lain. Nah, sehingga menjadi bentuk aktifnya. Nah, jadi kalau pepsinogen itu harus diaktifkan oleh HCl sehingga bentuk aktifnya adalah pepsin. Kalau nggak ada HCl dia bentuknya masih pepsinogen dan belum bisa kerja, gitu ya. Kemudian kenapa asam banget membunuh bakteri yang masuk bersama makanan? Jadi makanan yang kita makan kan tidak steril, maka kemudian ketika dia masuk ke dalam mulut, dia juga bekerja, dikerjain sama lisosim, imunoglobulin A, kalau masih ada yang mati juga, dia masuk ke lambung, dia ketemu sama HCl, harusnya mati semua, gitu ya. Menstimulasi sekresi hormon sekretin. Jadi HCl itu keberadaannya kemudian menyebabkan hormon sekretin diproduksi. Apa itu hormon sekretin? Nanti kita bahas di bagian berikutnya, gitu ya. Nah, bagian kedua yang dihasilkan oleh sel parietal adalah faktor intrinsik. Ini adalah senyawa glikoprotein yang berfungsi untuk penyerapan vitamin B12 di usus halus. Jadi dia kerjanya jauh nih, ya. Dihasilkan di dinding lambung, tapi kemudian dia kerjanya di usus halus. Gitu. Nanti waktu kita bahas usus halus dia keluar, jangan lupa bahwa dia diproduksi di sel parietal dinding lambung. Yang ketiga adalah sel kepala atau chief cells. Nah, ini mensekresi enzim. Enzim yang ada di lambung yang utama itu memang ada 2, yaitu pepsinogen sama renin. Kalau ada buku teks yang menyebutkan ada enzim lipase, ada tapi nggak banyak gitu ya, sehingga kadang tidak dibahas lipasenya gitu ya. Nah, enzim utamanya adalah pepsinogen dan renin. Nah, pepsinogen tadi ini belum aktif bentuknya sehingga harus diaktifkan oleh HCl sehingga bentuk aktifnya adalah pepsin. Apa gunanya pepsin? Pepsin itu membantu mengubah protein. Protein itu polimer ya, rantai panjangnya namanya polipeptida gitu ya, menjadi lebih pendek lagi rantainya. Polipeptida yang lebih pendek yang disebut dengan pepton. Ini ada pepnya. Jadi kalau ada pep itu hubungannya sama protein ya. Jadi pepsinogen itu bekerja atau enzim bekerja untuk protein. Semua enzim yang bekerja pada protein disebut dengan protease. Semua enzim yang bekerja pada protein, kita baru ketemu satu ini ya, pepsinogen, kemudian harus diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin, barulah dia bisa bekerja memotong rantai panjang polipeptida menjadi yang lebih pendek lagi yang disebut dengan pepton. Nah, enzim yang satu adalah renin. Nah, ini juga diproduksi oleh sel kepala. Nah, ini banyak terdapat di lambung anak-anak karena dia berfungsi untuk mengumpulkan kasein dari susu. Jadi dia mengambil kalsium dari susu gitu ya. Nah, sedangkan pada anak-anak kenapa dia banyak reninnya di lambungnya? Karena makanan utama anak-anak itu adalah susu. Jadi enzim ini diproduksi sejumlah yang dibutuhkan. Kalau ada banyak susu yang dikonsumsi, maka renin diproduksi banyak. Orang-orang misalnya saya tidak minum susu, maka di lambung saya nggak ada renin.
Atau misalnya, oh saya makan es krim, ada susunya kan sebenarnya. Jadi ada renin juga untuk tadi mengumpulkan kasein dari es krim yang saya makan, gitu ya. Nah, jadi jumlah renin yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Kalau makin banyak susunya, maka reninnya juga makin banyak, gitu ya. Semua enzim begitu. Nah, jadi kalau pepsin itu banyak dikeluarkan oleh getah lambung, oleh sel kepala kalau makanan kita banyak proteinnya gitu ya. Kemudian ada yang keempat adalah sel-sel enteroendokrin. Ini adalah sel-sel penghasil hormon yang ada di lambung gitu ya. Hormon utama di lambung adalah gastrin. Tadi ingat nama lambung salah satunya adalah gaster. Nah, hormonnya namanya gastrin. Jadi mudah diingat ya. Hormonnya apa di lambung? Gastrin gitu ya. Nah, semua hormon itu tidak punya saluran khusus. Jadi dia akan diangkut bersama sistem peredaran darah ke seluruh tubuh. Walaupun dia beredar ke seluruh tubuh, tapi dia punya sel targetnya. Sel targetnya itu di mana dia bisa kemudian berfungsi dengan maksimal. Jadi hormon gastrin akan mengalir ke seluruh tubuh, tapi sel targetnya dari lambung. Jadi dia bisa bekerjanya, berfungsinya di lambung. Nah, untuk apa gastrin? Ketika gastrin diproduksi, maka getah lambung baru diproduksi, gitu ya. Jadi keberadaan hormon gastrin akan merangsang sekresi getah lambung, gitu ya. Nah, di bagian mana nih? Nah, jadi ini lambung, kemudian di dalamnya ada ruangannya. Nah, ruangannya lambung ada di sebelah atas nih. Kemudian ini ada kayak juncut gitu ya, fili-fili gitu. Nah, di sebelah luarnya ini adalah epitelnya. Epitel kolumnar silindris gitu ya, epitel kolumnar silindris. Ini junjutnya kan tingginya nggak sama gitu ya. Nah, di bagian atasnya nih yang warnanya putih di sini digambarkan, ini adalah sel goblet. Ya, jadi ini gobletnya ya, penghasil mukus di atas. Kemudian di sebelah bawah sel parietal ini bentuknya yang segitiga-segitiga ini. Segitiga, segitiga, segitiga. Nah, ini segitiga, segitiga. Nah, itu parietal. Yang tadi menghasilkan HCl dan faktor intrinsik. Nah, kemudian ada sel kepala, Kiev cell. Sel kepala itu yang letaknya di antara yang segitiga-segitiga. Nah, jadi ini sel kepala, sel kepala, sel kepala, sel kepala. Nah, ini yang menghasilkan enzim tadi, dua enzim tadi. Nah, yang ada di tapal kudanya nih ya, di pengkolan ini adalah sel enteroendokrin. Ini yang menghasilkan gastrin, di sini diwarnai kuning. Nah, ini penghasil hormon gastrin. Nah, itu bagian-bagiannya. Tolong diingat-ingat ya. Center kalau ruangan keluar kamu ingat. Oke. Nah, bagaimana kerja lambung? Gerak peristaltik terus-menerus, bahkan kemudian disebut dengan mengaduk-aduk ya, bukan meremas-remas aja. Nah, menyebabkan makanan kemudian berubah menjadi bubur kental yang disebut dengan kim. Nah, jadi hasil akhir dari pekerjaan lambung adalah terbentuknya larutan kim. Nah, bubur kental kim. Kim ini yang akan kemudian dilepas ke bagian berikutnya adalah pencernaan setelah lambung adalah duodenum. Tapi namanya juga duodenum, panjangnya cuma kurang lebih 25 cm. Padahal tadi makanannya ada kurang lebih 2 liter gitu kan ya. Maka tidak bisa semua isi lambung kemudian dilepaskan ke duodenum. Jadi ada otot sphincter di ujungnya lambung di bagian pilorusnya yang buka tutup gitu ya. Nah, ketika dia membuka, maka larutan kimnya keluar sedikit, kemudian keluar, tutup lagi. Nah, buka lagi, tutup lagi. Nah, maka isi lambung itu bisa kosong antara 2 jam sampai 6 jam. Lama ya, sampai semuanya bisa masuk ke duodenum. Gitu ya, tergantung jumlah makanan kita makan, jenis makanan kita makan. Kalau lebih mudah dijadiin bubur, maka dikeluarinnya juga cepat. Tapi ada makanan kayak serat gitu kan, lama itu dihaluskannya walaupun ujung-ujungnya juga nggak bakalan halus, maka kemudian dilepaskan ke duodenum lebih lama waktunya dibandingkan makanan-makanan yang mudah dijadiin kim gitu ya. Jadi kim masuk usus 12 jari dikit-dikit karena otot sphincter pilorus buka tutup bergantian. Kemudian dibutuhkan sampai 6 jam sampai lambungnya kosong. Nah, makanan yang kaya protein menimbulkan sekresi getah lambung yang banyak. Iya, karena pepsin dan renin itu bekerja pada protein. Jadi kalau makanannya banyak mengandung protein, maka enzim 2 ini kemudian diproduksi banyak, gitu kan ya. Nah, jadi kita mesti lihat di alat itu ada enzim apa, maka secara kimiawi maka yang dicerna apa. Saya di mulut cuma ada enzim petialin doang, maka yang dicerna secara kimiawi cuma karbohidrat aja. Protein dan lemak tidak dicerna secara kimiawi. Nah, di lambung enzimnya apa?
pepsin sama renin, bekerja pada protein. Cuma protein aja yang kemudian dicerna secara kimiawi, sedangkan karbohidrat dan lemak tidak dicerna secara kimiawi, gitu ya. Nah, jadi di alat itu ada enzim apa, maka enzim itu bekerja pada zat makanan apa, kita mesti lihat, gitu ya. Kemudian kalau tadi, apakah kalau kita menelan makanan enzim pertialinnya ikut tertelan? Iya, masuklah dia ke lambung. Apakah di lambung itu bisa bekerja enzim? Enggak. Karena enzim itu bekerja dengan banyak syarat. Salah satunya adalah pH-nya harus cocok, gitu ya. Nah, enzim peptidase di mulut itu pH-nya antara 5 sampai 7, gitu ya. Nah, dia cuma bisa bekerja di kisaran pH segitu. Maka ketika si enzim peptidase tertelan di dalam lambung, pH-nya 1,5 sampai 3,5, enzim peptidase tidak bisa bekerja. Nah, pepsin dan renin bisa bekerja di pH 1,5 sampai 3,5. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kita mesti lihat kayak gitu. Nah, makanan yang kayak protein membuat getah lambung diproduksi banyak-banyak. Iya. Juga makanan-makanan yang sulit dideteksi oleh lambung. Ini apaan sih gitu ya? Karbohidrat bukan, lemak bukan, protein bukan. Nah, itu membuat si getah lambung kemudian mengeluarkan getahnya banyak-banyak gitu ya. Obat-obatan, minuman keras itu membuat getah lambung diproduksi banyak-banyak gitu ya. Maka seringkali ada juga ketika orang sakit, dokternya mau kasih obat, maka dia tanya dulu ada sakit mangga gitu ya, karena hubungannya sama produksi getah lambung. Nanti kalau getah lambungnya diproduksi banyak-banyak, maka penyakitnya nambah satu, nambah penyakit emahnya gitu ya. Jadi harus dilihat dulu. Nah, kayak alkohol itu kan sebenarnya bukan makanan gitu ya, maka lambung jadi kayak bingung ini apaan sih gitu ya. Udah keluarin aja getahnya banyak-banyak gitu ya. Nah, di dalam lambung air, senyawa elektrolit, obat-obatan itu bisa diserap langsung di dalam dinding lambung. Jadi kita nggak perlu maka makanan ini tidak perlu sampai ke usus halus dulu baru kemudian diserap. Jadi di lambung pun sudah bisa diserap. Maka kalau kita sakit, misalnya badan kita panas, minum obat turun panas, tunggu aja 15 menit sampai setengah jam, kemudian panasnya udah turun karena obatnya udah bekerja. Kalau kita nungguin kalau makanan si obat tadi di usus halus baru kemudian bisa bekerja, bisa nunggu 2 sampai 6 jam. Gitu ya. Tapi ini kan enggak. Jadi obat-obatan kayak gitu yang udah bentuknya mineral dan vitamin biasanya ya, kan tidak perlu dicerna pakai enzim gitu ya. Mineral dan vitamin tidak perlu dicerna pakai enzim. Maka ketika dia terpecah-pecah menjadi bagian yang halus, dia udah bisa diserap langsung di dinding lambung gitu ya. Oke. Jika terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang sulit dicerna, maka bisa menimbulkan iritasi, dinding lambungnya luka. Nah, kadang-kadang itu juga bisa menimbulkan mual dan kemudian isi lambung dimuntahkan. Ya, misalnya apa ya? Itu sayur-sayuran kasar-kasar banget sama yang merangsang pencernaan kayak cabai gitu ya atau yang lainnya. Epitel dapat mengalami kerusakan. Iya, jadi kalau makanan itu diaduk-aduk kan dia bisa dinding lambungnya bisa bergesekan satu sama lain. Nah, epitelnya juga bisa kemudian kayak tercerna sendiri gitu ya dan kemudian rusak. Tapi jangan khawatir, mereka punya daya atau kemampuan mitosis yang cepat banget. Ya, jadi kemampuan mitosisnya tuh cepat banget sehingga kemudian regenerasinya juga cepat. Gitu ya untuk menggantikan sel-sel yang rusak tadi. Nah, tapi kalau emang terus-menerus itu sering terjadi, maka bisa juga dinding lambung itu luka. Nah, lukanya itu namanya tukak lambung. Udah luka, kemudian kena bakteri lagi, misalnya Helicobacter pylori. Wah, udah deh, makin perih perutnya ya, kena asam lambung kan, ada luka, kena asam lambung ya, maka itu akan sangat sakit perutnya gitu ya. Maka kalau udah kayak gitu, wah ini perlu diistirahatkan nih lambungnya, ada luka-luka di dindingnya gitu ya. Maka kemudian harus masuk rumah sakit, makannya lewat infus aja. Jadi senyawa atau larutan infus itu kan isinya udah monomer ya, glukosa sama amino kayak gitu ya. Maka kemudian langsung masuk ke peredaran darah karena dia masuk lewat saluran infus, kemudian masuk ke peredaran darah udah dalam bentuk sari makanan. Tidak melewati lambung lagi karena lambungnya harus istirahat gitu ya. Diistirahatkan supaya dia regenerasi secara alamiah. Kan di dalam tubuh saya mau dikasih plaster obat merah kan nggak bisa gitu ya. Jadi secara alami dibiarkan dia sembuh sendiri gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bukan salah satu, ini adalah contoh dari kerja lambung. Jadi ada alat kayak selang kecil, kemudian di ujungnya ada kameranya, dimasukin lewat mulut,
sampailah dia ke lambung, sakit kayaknya ya. Nah, untuk melihat cara kerja dinding lambung, kemudian orangnya ini dikasih apa ya, obat atau senyawa kimia supaya lambungnya kerja walaupun nggak ada makanan. Kira-kira begini kerjanya dinding lambung. Perhatikan dindingnya itu lemah. Itu dinding lambungnya, lendirnya tebal, gitu ya. Nah, ini gerak mengaduk-aduknya itu begini, kuat banget sampai makanan jadi bubur. Ya. Berulang-ulang. Tuh lihat lendirnya segitu tebalnya ya. Dinding lambung dengan bukus yang tebal. Nah, berarti kalau di sini kelihatan kan nggak ada luka ya di dinding lambungnya. Dokter cuma pengen lihat gitu ya, cara kerja lambungnya kayak apa. Gitu, itu contohnya. Oke. Nah, itu adalah lambung. Berikutnya adalah kelenjar pencernaan dulu ya. Kita belum masuk ke usus halus dulu, tapi kelenjar pencernaan dulu karena sampai di bagian ini kelenjar pencernaannya itu letaknya ya dekat-dekat situ lah, dekat-dekat lambung itu ya. Ada kelenjar ludah, ada hati, pankreas, dan usus halus sebagai kelenjar pencernaan. Jadi yang kita bahas di usus halus itu kelenjarnya doang gitu ya, artinya kelenjar pencernaannya doang. Nah, jadi kelenjar ludah sudah kita bahas, berarti tidak kita bahas lagi. Ini yang lainnya. Ini adalah hati, ini adalah kelenjar terbesar dalam tubuh. Dia melebar dari perut bagian tengah sampai ke perut ke bagian kanan. Yang bagian tengah ini ada dua lobus ya, lobus yang gede, ini lobus yang kecil. Ini yang bagian tengah, ini yang sebelah kanan, ini lobus terbesarnya. Hati adalah organ vital, fungsinya macam-macam banget, sehingga kemudian hampir di setiap sistem kita bicarakan si hati ini, dia punya peran di banyak sistem gitu ya. Nah, ini adalah kantung empedu yang di dalamnya ada cairan empedu. Cairan empedu itu diproduksi di hati, kemudian dia mengalir, ditampung sementara di kantung empedu. Nah, cairan empedu itu akan dikeluarkan. Nah, ini salurannya. Nah, menuju ke duodenum. Tapi sebelum masuk ke duodenum, dia akan bersatu dengan cairan enzim yang diproduksi oleh pankreas. Ini pankreas ya. Nah, dia bersatu dulu di sini, kemudian masuklah dia ke duodenum. Jadi si cairan empedu bekerjanya di duodenum. Itu ya, usus 12 jari. Nah, kemudian usus halus itu adalah ya tadi usus 12 jari tadi ya. Oke. Pankreas dulu. Nah, ini gambarnya atau yang paling lengkap gambarnya ini. Nah, ini pankreas dia berada di pengkolannya duodenum. Ini duodenum itu cuma 25 cm gini. Nah, ini dia di bawah lambung di pengkolannya duodenum. Ini adalah pankreas. Nah, dia punya dua macam kelenjar. Ini kelenjar eksokrinnya, penghasil enzim. Ini yang bentuknya kayak kantong, digedein kayak gini. Dan ini yang kayak tapak kaki ini, kaki kucing. Ini adalah kelenjar endokrinnya. Nah, ya. Nah, jadi ada kelenjar endokrinnya, penghasil hormon. Hormonnya itu diproduksi di bagian yang warnanya ungu-ungu tadi ya. Nah, ungu-ungu tadi ini yang kayak telapak kaki kucing itu oleh yang pertama kali melihat itu dilihat seperti pulau-pulau katanya ya, sehingga diberilah nama pulau-pulau. Nah, jadi yang menemukan namanya Paul Langerhans, sehingga bagian ini disebut dengan pulau-pulau Langerhans. Oleh orang Indonesia disebut dengan pulau-pulau Langerhans. Jadi islet ya, tulisannya tuh iya islet ya, Langerhans gitu ya. Pulau-pulau Langerhans itu. Ini adalah penghasil hormon. Hormon yang paling dikenal dihasilkan pankreas adalah insulin. Insulin itu menurunkan kadar gula darah. Nah, jadi hubungannya sama sistem pencernaan juga ya. Nanti kita bahas waktu kita bahas hormon bahwa si pankreas itu menghasilkan 3 macam hormon, insulin, glukagon, dan somatostatin. Insulin dan somatostatin itu bekerja menurunkan kadar gula darah, sedangkan glukagon ini bekerja meningkatkan kadar gula darah. Jadi ini tiga-tiganya jaga stabilitas kadar gula darah. Kalau ketinggian diturunin, kalau kerendahan dinaikin gitu ya. Jadi stabil kadar gula darahnya. Nah,
Sedangkan sel-sel penghasil enzim di dalam pankreas itu banyak banget dan enzim yang diproduksi banyak banget ya. Maka kalau kita lihat enzim-enzim ini lengkap diproduksi oleh pankreas. Ada yang bekerja pada karbohidrat, ada yang bekerja pada lemak, ada yang bekerja pada protein. Tapi sebagian besar bekerja pada protein. Jadi kayaknya manusia itu makanan utamanya emang protein karena enzim yang tersedia di alat pencernaan itu protein banget gitu ya. Yang bekerja pada lemak cuma satu, yang bekerja pada karbohidrat cuma beberapa, tapi yang bekerja pada protein banyak gitu ya. Tadi kita udah ketemu dua di lambung, ada pepsin sama renin. Nah, di pankreas ketemu lagi gitu ya. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas, sel-sel penghasilnya namanya sel asinus nih, yang kayak kantong ini ya. Nah, ini. Nah, sel asinus. Nih, ini. Nah, kalau kelenjar eksokrin dia punya saluran, jadi sekretnya itu kemudian mengalir ke saluran yang lebih kecil, ke saluran yang lebih gede, nah kemudian dilepas ke duodenum. Tadi ingat ini yang dari empedu, kantong empedu ya, mengalir di sini ketemu masuk ke duodenum. Oke. Ada lipase sesuai dengan namanya dia bekerja pada lipid ya, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi kalau lemak itu polimernya, maka asam lemak dan gliserol itu adalah monomernya gitu ya. Kemudian enzim yang lain ini banyak banget yang bekerja pada protein. Berarti dia kelompok protease. Kelompok enzim yang bekerja pada protein. Tripsinogen, karboksipeptidase, aminopeptidase, dipeptidase, kemotripsin. Itu semua bekerja pada protein. Yang organ-organ ini belum aktif, dia harus diaktifkan. Nah, jadi kita harus cari kalau organ ini siapa yang mengaktifkannya ya. Oh, tripsinogen diaktifkan oleh enterokinase. Ini juga dihasilkan oleh dinding usus gitu ya. Nah, ini semuanya ini kerjanya bersama memecah polipeptida yang rantai panjang menjadi pendek-pendek. Pepton. Kalau udah pendek, dipendekin lagi sampai tripeptida, dipeptida, sampai monopeptida. Nah, monopeptida itu adalah asam amino, gitu ya. Nah, jadi tuh kalau misalnya di lambung pepsinnya belum maksimal mengubahnya menjadi pepton, nggak apa-apa. Nanti di duodenum juga ketemu lagi enzim yang mengubah protein jadi pepton gitu ya. Kalau udah jadi pepton, ya udah dipecah-pecah lagi menjadi tripeptida atau dipeptida. Kalau udah jadi dipeptida, ya udah langsung dipecah menjadi monopeptida atau asam amino. Jadi dia fleksibel ya. Pokoknya dia bekerja pada protein sampai hasil akhirnya protein itu menjadi asam amino. Gitu ya, si enzim-enzim protease ini. Kemudian ada amilopsin, amilase pankreas. Yang di mulut itu namanya amilase doang atau ptialin. Nah, yang di lambung itu, yang di duodenum itu yang dihasilkan oleh pankreas, ada kata-kata pankreasnya. Supaya nggak keliru, amilase pankreas. Atau nama lainnya amilopsin. Ini mengubah amilo menjadi disakarida. Sama kerjanya yang di mulut, sama. Cuma tadi kebanyakan yang di mulut tuh mubazir, nggak kepake. Sehingga kemudian polisakarida yang ada bersama makanan itu kemudian di mulut kemudian sampai ke lambung itu belum diubah jadi disakarida karena enzim ptialinnya belum sempat kerja kita udah telan makanannya gitu kan ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti di duodenum ada ketemu sama amilopsin gitu ya. Maka kalau udah sampai duodenum kan nggak ada lagi yang menghalangi ya, pasti makanan yang mengandung karbohidrat itu akan diubah menjadi disakarida gitu ya oleh amilopsin. Yang lain ada apa lagi? Nah, ini sebenarnya bukan enzim tapi kemudian dianggap juga menjadi enzim. Senyawa bikarbonat. Bekerja sebagai buffer menetralisir keasaman kim dari lambung. Kan tadi ada makanan yang dari lambung itu kan bercampur dengan HCl. Berarti dia makanan bubur kimnya itu asam banget gitu ya. Masuklah dia ke duodenum. Nah, supaya tidak terlalu asam, maka si pankreas itu menghasilkan senyawa bikarbonat sehingga tidak terlalu asam. Semua enzim yang bekerja di dalam duodenum itu bekerja pada suasana basah. Sehingga kemudian si bubur kim ini pH-nya harus disesuaikan. Nah, adalah senyawa bikarbonat yang membuatnya menjadi tidak asam lagi. Nah, kalau udah kayak gitu, baru enzim yang lain bekerja. Ada satu lagi enzim, nuklease.
Nah, ini bekerja pada asam nukleat yang terkandung dalam DNA dan RNA, deoksiribonukleik asid. Nah, ribonukleik asid, gitu ya. Nah, kalau kita makan produk tumbuh-tumbuhan atau produk hewan, maka kita juga akan makan selnya. Selnya dalamnya ada intinya ada kromosomnya ada gennya. Berarti itu juga makan gen-gen dari makhluk-makhluk itu. Nah, oleh nuklease itu diurai, dipecah-pecah menjadi senyawa-senyawa kimia pembentuknya. DNA, RNA dipecah-pecah menjadi nukleosida, basa nitrogen, gula, fosfat, gitu ya. Namanya juga dicerna. Oke. Nah, nanti si jus pankreas, tadi ada jusnya lambung, ini ada getah pankreas, akan masuk ke dalam saluran yang lebih kecil, nih ya, saluran yang lebih kecil, mengalir ke saluran yang lebih kecil, lebih besar. Nah, gitu maksudnya kalimatnya tadi ya. Nah, bersatu dengan saluran empedu dari hati dan kantong empedu. Nah, kemudian saluran itu disebut dengan ampula hepatopankreatik. Nah, sehingga kemudian ini gabungan dari yang dari hepar hati, yang dari pankreas, karena dia bersatu ya dengan yang dari kantong empedu, gitu ya. Kemudian di situ ada sfinkternya. Nah, di sini nih ada otot berbentuk cincin, ada pintunya juga. Nah, ini namanya sfinkter Oddi atau sfinkter hepatopankreatik karena letaknya berasal dari saluran hepar dan pankreas. Orang sering menyebutnya yang ini, sfinkter Oddi. Nah, kemudian masuklah dia ke duodenum. Ini yang saluran aksesori yang lebih kecil-kecil tuh yang ini. Ini kecil-kecil. Oke. Masuklah dia ke sini. Gitu deh ceritanya ya. Nah, kemudian hati. Tadi kan fungsinya menghasilkan cairan empedu. Di sistem pencernaan, hati berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Kemudian cairan itu ditampung di kantong empedu yang letaknya di bawah hati. Ya. Fungsi lain dari hati banyak ya, mengatur kadar gula darah. Jadi kalau kadar glukosa tinggi, gitu ya, maka kelebihan glukosa tadi akan diubah menjadi glikogen oleh hati, kemudian disimpan di situ, gitu ya, untuk cadangan makanan. Jadi dia kayak gudang juga, gitu ya. Kemudian membuat protein-protein tertentu, ya, asam-asam amino tertentu juga dibuat di situ. Kalau kita ingat lagi proses penghancuran sel darah merah yang mati, nah itu oleh hati di dalam hati akan dipecah-pecah menjadi besi hemin dan protein globin. Protein globinnya akan dipecah-pecah menjadi asam amino lain. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ketemu lagi di sini ya. Ini mengubah amonia. Amonia itu asalnya dari limbah kalau kita makan protein. Kan protein itu terdiri dari senyawa C, H, O, N, S atau P. Nah, N-nya ini kalau udah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, kelebihan maksudnya ya, maka N ini harus dibuang. Diubah dulu jadi senyawa amonia. Tapi amonia ini beracun. Maka kemudian oleh hati akan diubah lagi dengan bantuan enzim tertentu menjadi urea yang lebih tidak beracun lagi, baru kemudian dioper ke ginjal untuk dibuang bersama urin, gitu ya. Jadi berat ya kerjanya hati. Kemudian dia juga memecah sel darah merah yang mati, sel darah putih yang mati, sel darah yang mati lah pokoknya ya, sama bakteri-bakteri yang masuk di sistem peredaran darah. Kemudian ini udah ya, tadi udah saya bilang juga, menyimpan vitamin A, D, dan mineral kayak besi dan Cu itu juga disimpan di hati. Menetralkan racun. Jadi kalau kita mengkonsumsi tidak sengaja makanan yang kemudian oleh tubuh dianggap menjadi racun, maka itu harus dinetralkan di dalam hati. Jadi kalau racunnya terlalu banyak yang masuk ke dalam tubuh, maka hati juga tidak akan sanggup lagi menetralkan, sehingga kemudian dia bengkak sendiri, dia sakit sendiri, gitu ya. Orang-orang yang minum obat berbulan-bulan atau sepanjang hayatnya, sisa hidupnya kemudian dia harus minum obat, itu juga beresiko terhadap kerusakan hatinya, gitu ya. Karena hati akan selalu menetralkan. Jadi obat yang masuk dalam tubuh kita juga kemudian kalau udah dipakai oleh tubuh secukupnya, sisanya itu akan dianggap racun dan harus dinetralkan oleh hati. Maka berat kerjanya hati, gitu ya. Jadi ini adalah organ vital. Nah, tadi dalam sistem pencernaan, maka hati menghasilkan cairan empedu. Cairan ini kemudian ditampung dulu sementara di kantung empedu atau vesika velea.
Jadi ukurannya segini kurang lebih ya. Nah, menampung kurang lebih 30 sampai 60 mili cairan warna hijau. Hijau-hijau tua gitu ya, kayak hatinya ayam. Kalau kamu bisa lihat tuh sama dengan hatinya manusia, warnanya sama ya. Kalau gedenya manusia ya. Terletak dilakukan di bawah lobus kanan hati, di bawah hati, berfungsi menyimpan cairan empedu yang kemudian yang asalnya dari hati. Jadi ini kantong empedunya di bawah hati. Nah, jadi hati menghasilkan cairan empedu, kemudian mengalir lewat dua saluran ini, kiri dan kanan. Yang kanan ini salurannya namanya saluran hati kanan, ductus hepaticus kanan. Yang kiri namanya ductus hepaticus kiri. Kemudian dia bersatu menjadi ductus hepaticus communis. Nih, ya, ductus hepaticus communis itu bahasa Indonesianya komunis, bahasa textbooknya adalah common hepatic duct. Di Indonesia jadi ductus hepaticus communis ya. Kemudian bergabung dengan saluran yang berasal dari kantung empedu. Jadi ini kantung empedu, gallbladder. Nah, ini salurannya yang dari empedu namanya cystic duct atau ductus cysticus di Indonesiain ya. Nah, kemudian bersatu dengan ductus hepaticus communis tadi. Nah, ini namanya ini dia. Saluran empedu umum, common bile duct. Saluran empedu umum. Jadi common ini bisa diartikan di Indonesiain jadi komunis, bisa dijadiin jadi umum ya. Aneh emang gitu ya. Nah, kemudian dia akan bergabung dengan ductus pancreaticus. Menjadi saluran namanya hepatopancreaticus. Hepatopancreaticus, kemudian ketemu sama sphincter Oddi, baru masuklah dia ke duodenum. Gitu ya. Keberadaan makanan di dalam duodenum akan memicu serangkaian sinyal hormonal dan sinyal saraf, sehingga kandung empedu kemudian berkontraksi dan empedu akan mengalir ke dalam duodenum bercampur dengan makanan. Nah, karena cairan empedu itu hubungannya dengan pencernaan lemak, maka kalau bubur kimia itu ada nuansa lemaknya, gitu ya, maka cairan empedu baru keluar. Gitu ya. Kalau nggak ada lemak-lemaknya ya nggak keluar, nggak ada kerjanya nanti dikeluarin buat apa gitu ya. Jadi prosesnya begitu ya. Si cairan empedu itu mengandung air, garam-garam empedu, kolesterol. Jadi kolesterol itu gunanya mencerna lemak ya. Kemudian pigmen yang sisa dari sel darah merah yang mati ya, bilirubin, biliverdin, sama lecitin. Nah, lecitin ini gunanya untuk membuat lemak tadi menjadi larutan lemak, atau dia disebut dengan emulsifier. Kalau orang mau bikin kue itu perlu itu emulsifier supaya adonan yang bernuansa air, larut dalam air, telur dan sebagainya bisa bercampur dengan misalnya margarin kayak gitu ya. Maka dia harus pakai emulsifier gitu ya. Salah satunya adalah lecitin. Di tubuh kita juga begitu. Makanan itu ada yang larut dalam air, tapi ada juga yang bentuknya lemak. Nah, ini nggak bisa disatuin. Nah, supaya dia bersatu membentuk larutan lemak, maka diperlukanlah empedu, cairan empedu itu gitu ya. Jadi gunanya cairan empedu adalah menurunkan tegangan butir-butir lemak, membentuknya menjadi emulsi lemak. Jadi emulsi lemak itu adalah cairan atau larutan lemak. Nah, kalau si lemak yang kita makan itu sudah dalam bentuk larutan lemak, barulah enzim lipase bisa bekerja. Jadi yang kerja tuh cairan empedu dulu, baru kemudian enzim lipase. Pencernaan lemak dalam tubuh kita itu kayak gampang gitu ya. Nah, pertama kalau ada makanan mengandung lemak, maka dia bertemu dengan empedu. Jadilah dia emulsi lemak. Kalau udah emulsi lemak, nanti ada tahapannya ketika kemudian dia bertemu dengan si enzim lipase yang dari pankreas, maka terurailah dia. Jadi asam lemak dan gliserol selesai. Jadi pencernaan lemak itu dimulai di duodenum, selesai juga di duodenum. Tapi kalau ditanya pencernaan karbohidrat itu dimulai di mulut, tapi belum selesai. Nah, sampai pankreas tadi, sampai duodenum tadi ada amilopsin pankreas juga belum selesai karena baru jadi disakarida. Kalau pencernaan protein, kalau kita lihat ya, di sini belum mulai, di lambung udah mulai karena ada pepsin dan renin. Kemudian di duodenum banyak banget enzim yang bekerja pada
protein, gitu ya. Oke. Nah, fungsinya empedu adalah meningkatkan kelarutan kolesterol. Kolesterol yang kita hasilkan ya. Jadi tubuh kita secara alami menghasilkan kolesterol karena kolesterolnya untuk mencerna lemak gitu ya. Tapi kalau kita memakan produk hewani, maka kita menambahkan lagi komponen kolesterol ke dalam tubuh kita. Nanti jadinya berlebih-lebihan gitu ya. Nah, jadi meningkatkan kelautan kolesterol, lemak, dan vitamin yang larut dalam lemak untuk membantu proses penyerapan. Dalam setiap sirkulasi, sejumlah kecil garam empedu masuk juga ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, bakteri akan memecah garam empedu menjadi berbagai unsur pokok. Nah, beberapa unsur pokok ini kemudian diserap kembali, sisanya dibuang bersama feses. Jadi yang masih bisa dipakai ya dipakai lagi aja daur ulang gitu ya. Nah, itulah kira-kira fungsi dari empedu. Bagian berikutnya kita akan belajar usus halus dan sisanya gitu ya. Jadi pertemuan hari yang sekarang ini kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti ada bagian berikutnya kita membahas sisanya yang belum kita bahas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.